lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah turunan, dengan submaterinya adalah aturan turunan aljabar. Hari ini kita mau belajar ada 8 aturan turunan aljabar yang harus kita mengerti. Nanti akan saya berikan variasi soalnya dan contoh dari setiap aturan-aturan yang ada. Yuk kita belajar untuk aturan yang pertama. Aturan yang pertama disebut namanya adalah fungsi konstan. Misalnya gini, ada fx sama dengan k. K itu apa? K itu adalah sebuah angka. Berarti nggak ada variabelnya sama sekali. Hanya sekitar angka 5, 7, 19 gitu ya. Nah sekarang kita cari. Kalau fx-nya sama dengan k, maka turunannya dia adalah bernilai 0. Contoh, saya punya fx sama dengan 19, maka turunan pertama dari 19 berapa? 0. Atau yang kedua, ini ada fx sama dengan min setengah, maka turunannya adalah 0 juga. Ya, sekarang yang kedua, fungsi identitas. Kalau ada fx itu sama dengan x, maka turunan pertamanya adalah 1, khusus untuk fx sama dengan x ya. Sekarang yang ketiga yaitu fungsi pangkat. Kalau ada fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n pindah ke depan jadi kali n kali x, kemudian pangkatnya itu selalu berkurang 1. Pangkat dikurangi 1. Contoh, saya punya x pangkat 7, maka turunannya adalah 7 pindah ke depan jadi kali 7 kali pangkatnya 7 kurangi 1, 7 kurangi 1 berarti sama dengan berapa? 7x pangkat 6. Contoh lagi yang kedua, misalnya saya punya x pangkat negatif 3 gitu ya, maka turunannya min 3 pindah ke depan jadi kali, berarti ini min 3 kali x-nya pangkatnya selalu berkurang 1, berarti menjadi x pangkat min 3 min 1 dikurangi ya, berarti sama dengan berapa? Min 3 x pangkat negatif 4 ya. Ini contoh soalnya yang kedua. Sekarang kita baca yang keempat, yaitu fungsi bentuk fx sama dengan ax pangkat n. Kalau ada ax pangkat n seperti ini, maka turunannya adalah n pangkat pindah ke depan jadi kali, berarti menjadi a kali n kali x pangkatnya selalu berkurang 1. Nah, jadi ciri-ciri kalau turunan itu pangkat selalu dikurangi 1 dan pangkat selalu ditaruh di depan, itu ya. Contohnya ada fx sama dengan 2x pangkat 3, berarti turunannya adalah 2 kali 3-nya pindah ke depan ya, kali 3, terus x-nya pangkatnya berkurang 1, 3 dikurangi 1, 2 kali 3 6, 6x pangkat 2, 6x pangkat 2 ketemu. Sekarang contoh yang kedua, fx-nya adalah min 3 kali x pangkat min 4, berarti turunannya adalah min 3 kali min 4 pindah ke depan jadi kali x pangkat selalu pangkat dikurangi 1, pangkat selalu dikurangi 1, berarti min 3 kali min 4 12, x pangkatnya min 4 min 1 min 5. Nah ini contoh untuk aturan yang keempat. Sekarang aturan yang kelima, yaitu adalah fungsi penjumlahan dan pengurangan. Nah untuk fungsi penjumlahan dan pengurangan nanti kita misalkannya adalah huruf U dan huruf V. Jadi kalau misalnya kita punya fx-nya adalah U plus minus V, maka turunannya adalah U aksen plus minus V aksen. Saya berikan contoh. Contohnya sama dengan yang pertama. Saya punya fx-nya adalah x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 5. Nah, ini pengurangan, jadi pengurangan. Berarti turunan pertamanya adalah 3 buang ke depan jadi kali menjadi 3x pangkatnya selalu berkurang 1, 3 kurangi 1 2, tandanya min, ini min. 3x pangkat 5, angka 5 taruh ke depan jadi kali, 3 kali 5 15x
pangkatnya selalu berkurang 1. Berarti 4 dari mana? 5 kurangi 1. Berarti jawaban dari X pangkat 3 min 3X pangkat 5 adalah 3X pangkat 2 min 15X pangkat 4. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya saya punya min 4X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 2 min 9X. Kita cari berapa turunannya. Berarti 4 pindah ke depan jadi kali. Berarti min 4 kali 4 sama dengan berapa? Minus 16X pangkat. Pangkatnya 4 dikurangi 1, 3. Ketemu. Kemudian ini tandanya plus ya, plus 2 buang ke depan jadi kali. 7 kali 2 14. X nya pangkatnya 2 kurangi 1, 1. Berarti X pangkat 1 ya X dikurangi min 9X diturunkan jadi angka 9. Jadi kalau ada angka dengan sebuah variabel itu diturunkan, tinggal kita ambil angkanya saja. Misalnya tadi kan min 9X, berarti turunannya berapa? Min 9. Kalau 17X berarti turunannya adalah 17. Kalau min 4X maka turunannya adalah negatif 4. Baik, sekarang kita coba untuk aturan yang ke-6, yaitu adalah aturan perkalian. Bentuknya seperti apa? Jika ada fx sama dengan u kali v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen v, u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Hati-hati ya, u aksen v ditambah u kali v aksen. Contoh, ada fx nya gini, dalam kurung 2x pangkat 2 min 3x dikali dalam kurung 4x plus 1. Kita misalkan ini sebagai u, kita misalkan ini sebagai v. Nah, jadi kalau seperti itu kita misalkan ya, dimisalkan u itu sama dengan 2x pangkat 2 min 3x. Sedangkan v nya adalah 4x tambah 1. Nah, sekarang kita cari turunan dari u berapa, turunan dari v berapa. Kita cari ya. Berarti u aksen sama dengan, ingat kalau pangkat 2 pindah ke depan jadi kali, berarti jadi 2 kali 2 kali x pangkatnya 2 kurangi 1, berarti 1 dikurangi, kalau min 3x diturunkan jadi 3, langsung 3. Berarti berapa hasilnya nih? U aksennya adalah 4x min 3. Setelah ketemu u aksen, sekarang kita cari v aksen. Kalau 4x diturunkan jadi angka 4. Kalau 1 diturunkan jadi 0. Sudah ketemu. Nah, sekarang kita masukkan rumus. Berarti f aksen x-nya adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Kita masukkan. U aksennya siapa? Oh, ini 4x min 3 kali v-nya siapa v-nya? Oh, ini 4x tambah 1. 4x tambah 1 ditambah u-nya sama u-nya, oh ini 2x pangkat 2 min 3x kali v aksennya siapa? Oh, angka 4. Setelah ketemu ini, maka yang kita lakukan adalah kita kalikan silang seperti biasanya ya. Berarti kalau kita kalikan silang, dia menjadi 4x kali 4x menjadi 16x pangkat 2. 4x kali 1 4x min 3 kali 4x min 12x min 3 kali 1 min 3 ditambah 2x pangkat 2 kali 4 8x pangkat 2 min 3x kali 4 min 12x. Sekarang kita kelompokkan yang ada pangkat 2 sendiri, yang ada x sendiri, yang konstanta sendiri. Berarti 16 sama 8 x pangkat 2 berarti menjadi 24x pangkat 2. Terus sekarang 4x dikurangi 12x, ini min 8x. Min 8x sama min 12x min 20x. Kemudian yang konstanta tinggal min 3. Nah, sehingga turunan dari fx yang panjang ini adalah 24x pangkat 2 min 20x min 3.
Baik, sekarang kita coba untuk aturan turunan yang ke-7, yaitu fungsi pembagian. Seperti apa? Kalau ada fx bentuknya u dibagi v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikalikan v dikurangi u kali v aksen dibagi v pangkat 2. Hati-hati ya, rumusnya bagaimana? U aksen dikalikan V dikurangi U kali V aksen semua dibagi oleh V kuadrat, gitu ya. Contohnya, saya punya fx sama dengan 2x pangkat 2 min 3 dibagi 4x plus 1. Nah, sekarang kita pilih yang di atas sebagai U, yang bawah sebagai V, gitu ya. Dimisalkan dulu, dimisalkan U-nya adalah 2x pangkat 2 min 3, kemudian V-nya adalah 4x plus 1. Sekarang kita cari U aksennya berapa, turunannya siapa nih U aksen. Kira-kira kalau 2x pangkat 2 berarti 2 pindah ke depan jadi kali, berarti 2 kali 2 4. Kemudian x-nya pangkatnya berapa? 2 kurangi 1 1, berarti 4x. Min 3 diturunkan 0. Kalau yang V berarti V aksen sama dengan 4x diturunkan jadi berapa? Jadi 4. 1 turun jadi 0. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Jadi F aksen x-nya sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen dibagi V pangkat 2. Masukkan U aksennya siapa? 4. 4x kali V-nya siapa? Ini 4x tambah 1 dikurangi U-nya adalah 2x kuadrat min 3 kali V aksennya angka 4 dibagi dengan V pangkat 2, berarti 4x plus 1 dipangkatkan 2. Setelah ketemu seperti ini, maka kita kalikan silang seperti biasanya. Berarti menjadi 4x kali 4x menjadi 16x pangkat 2, 4x kali 1 menjadi plus 4x. Nah, sekarang ini min ketemu dengan 2x pangkat 2 kali 4, berarti dia menjadi min 8x pangkat 2. Min ketemu 3, berarti min ketemu min 3 menjadi 3 kali 4 plus 12 dibagi 4x plus 1 dipangkatkan 2. Sekarang yang pangkat 2 dengan pangkat 2, 16x pangkat 2 dikurangi 8x pangkat 2 sama dengan berapa? 8x pangkat 2. Di sini ditambah 4x ditambah 12 dibagi 4x ditambah 1 dipangkatkan 2. Sampai sini jawaban sudah betul. Tetapi kalau mau dijabarkan boleh. Yang mana? Yang bawah dijabarkan. Kalau yang bawah dijabarkan, maka dia menjadi 8x kuadrat plus 4x plus 12 dibagi 16x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1. Ini adalah turunannya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke aturan turunan yang ke-8, yaitu fungsi aturan rantai. Seperti apa? Kalau ada fx sama dengan u pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n-nya pindah ke depan jadi kali, berarti n kali u, selalu pangkatnya dikurangi 1, n min 1, tapi di belakangnya dikalikan dengan u aksen. Nah, bedanya itu ya. Kalau aturan rantai di belakangnya dikasih u aksen. Saya berikan contoh ya. Contohnya, saya punya fx sama dengan x pangkat 2 min 3x dipangkatkan 11. Tidak mungkin x kuadrat min 3x ini kita buat sampai 11 biji, kemudian kita kalikan silang, kemudian kita turunkan, terlalu lama. Makanya kita menggunakan aturan rantai karena begitu banyaknya bentuknya panjang seperti rantai. Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan dulu, berarti U-nya yang dalam, yaitu x kuadrat min 3x. Kita misalkan U-nya adalah
X pangkat 2 min 3X. Setelah ketemu U, sekarang kita turunkan. Siapakah U aksennya? Turunan X pangkat 2 siapa? 2X pangkat 1 atau 2X. Turunan min 3X siapa? Min 3. Nah, setelah ketemu seperti ini, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi F aksen X-nya sama dengan U pangkat 11. Kan dia pangkat 11, ini U-nya. Rumusnya apa? 11 tahun depan kali ya U pangkat 11 dikurangi 1 dulu, nanti dia dikalikan dengan U aksen. Kita hitung sekarang, berarti 11 kali U pangkat 10. Nah, U-nya diganti, U-nya diganti ini menjadi X pangkat 2 min 3X dipangkatkan 10 dikalikan dengan U aksen siapa? Dalam kurung 2X min 3. Sekarang kita lihat, bisa nggak 2X min 3 dikalikan 11? Oh bisa, berarti sama dengan 22X min 33 dikalikan dengan X pangkat 2 min 3X dipangkatkan 10. Nah ini adalah hasil turunan dari X pangkat 2 min 3X pangkat 11 ini saja. Tidak perlu ini dijabarkan lagi, tidak usah. Ini sudah jawaban paling bagus. Demikian pemaparan untuk ke-8 aturan turunan aljabar. Sekarang kita ngerti step yang pertama dalam mencari turunan adalah pangkat selalu dibuang ke depan menjadi kali. Yang kedua, pangkat selalu dikurangi 1. Itu adalah prinsip dari sebuah turunan. Saya berharap pemaparan materi dan contoh soal di setiap aturan bisa anak-anak pahami dengan baik sehingga anak-anak nggak bingung. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya agar channel ini berkembang dan memberkati seluruh anak-anak di Indonesia. Jangan lupa di-sharekan ke seluruh teman-temanmu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.